Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Sudah cuci tangan? Sudah. Ya, sudah menggunakan hand sanitizer? Sudah. Ya, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan di masa pandemi ini kita semuanya terjaga dan terpelihara sehingga tidak terkena penyakit COVID-19. Ya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang mengidentifikasi butir-butir penting dalam buku non-fiksi dan fiksi. Oh ya, sebelumnya Ilham hadir semua? Hadir semua, Pak. Oh ya, hadir semua ya. Alhamdulillah ya kalau hadir semua. Sekarang kamu pimpin berdoa ya. Iya, Pak. Biar kita barokah. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, mudah-mudahan dengan kita berdoa pelajaran hari ini bisa berjalan lancar dan kalian bisa mendapatkan apa dari pelajaran hari ini. Minggu yang lalu kita belajar tentang apa? Yang masih ingat? Mengembangkan cerita rakyat, Pak. Oh iya, mengembangkan cerita rakyat. Cerita rakyat itu termasuk fiksi atau non fiksi? Ya, ada yang bisa jawab? Cerita rakyat fiksi atau non fiksi? Ya, fiksi. Kenapa dibilang fiksi? Bersifat khayalan. Nah, sekarang kita akan membahas tentang butir-butir penting yang ada di dalam buku. Ya, kalian kan sudah siapkan bukunya, dan nanti itu kita bagi tugas kelompok. Tapi sebelumnya saya ingin menjelaskan dulu bahwa KD 3.9 yaitu mengidentifikasi butir-butir penting buku non fiksi itu nanti kalian mencari ya di sana, mencari tentang misalnya temanya apa, kemudian apakah ada fakta di sana, kemudian juga apakah ada opini, kemudian apakah ada pengetahuan yang baru atau knowledge ya, itu pengetahuan. Nah, yang untuk fiksi itu contohnya adalah nanti kalian ada yang baca novel kan, tugasnya novel kan. Nah, itu yang novel nanti yang kamu cari itu adalah ide cerita atau ide pokok cerita, kemudian bersifat apakah di sana hiburan atau bukan. Nah, kemudian tujuan dari KD ini nanti kalian bisa mendapatkan butir-butir penting dari buku non fiksi itu ya. Kemudian juga nanti langkah selanjutnya di 4.9 maksud saya, itu kalian nanti menyusun dari yang telah kalian dapatkan mengidentifikasi itu, nanti kalian susun menjadi sebuah ikhtisar. Tahu ikhtisar? Apa ikhtisar? Apa ikhtisar? Nah, Robiatul Jahra, apa itu ikhtisar? Oke. Oh ya, nanti kalian jika mengidentifikasi, ya tadi kan sudah saya sebutkan ya, bahwa ada 4. Nah, nanti apa saja sih yang diidentifikasi itu, misalnya buku-buku apa saja. Nah, di sana ada biografi, ya kan? Siapa yang tahu biografi? Saya, Pak. Buku biografi adalah buku yang berisi tentang kisah hidup tokoh yang terkenal dan berjasa yang ditulis oleh orang lain. Oh iya, berarti itu buku tentang seorang tokoh ya, tokoh. Nah, kalau
kemudian ada lagi buku autobiografi. Apa itu buku autobiografi? Siapa yang tahu? Saya, Pak. Buku autobiografi adalah buku yang berisi tentang kisah hidup tokoh terkenal dan berjasa yang ditulis oleh tokoh itu sendiri. Nah, ya. Kemudian ada buku motivasi. Ya, siapa yang tahu buku motivasi itu apa? Saya, Pak. Ya. Buku motivasi adalah buku yang berisi kata-kata bermanfaat yang bersifat memberikan dorongan semangat. Ada yang bisa memberi contoh buku motivasi? Contohnya, cara sukses belajar yang baik. Oh ya. Nah, sekarang kita bagi kelompok ya. Karena ini pembelajaran active learning ya. Kalian kemudian juga discovery, maka kalian nanti membahas tentang buku-buku yang sudah kalian sediakan ya, atau kalian persiapkan per kelompok ya. Silakan dengan kelompoknya masing-masing kerjakan. Tadi mengidentifikasi lebih dulu ya. Setelah mengidentifikasi, nanti kalian membuat ikhtisarnya. Sudah tahu kan ikhtisar? Udah, yaitu berarti kalian tinggal merangkai, menyingkat atau menjalin tadi poin-poin penting itu atau butir-butir penting itu menjadi sebuah ringkasan, yaitu yang dinamakan ikhtisar. Ya silakan, Alvina, kelompok kamu bahas apa? Membahas tentang terapi herbal pengobatan berbagai Oh iya, penyakit. itu judulnya ya. Oke, silakan. Kemudian ada kelompoknya, bukunya apa? Tentang novel ya? Apa judulnya? Kurang karya Tereli. Oh, Terelie apa Tereli? Oh, Terelie. Tidak. Oh iya. Kemudian kelompok Eka, kamu kelompok itu apa? Pengantar semantik. Oh, pengantar semantik. Berarti non fiksi ya. Itu non fiksi. Kamu fiksi ya. Iya. Fiksi, dan kelompoknya Alvin non fiksi. Oke, saya beri waktu 30 menit untuk kalian menyelesaikan ini. Nah, nanti kita bahas ya. Kita bahas dari kalian siapkan wakilnya untuk mempresentasikan ikhtisarnya. Siap? Siap. Ya, silakan dikerjakan. Pak, nanti saya judul bukunya. Semua ya, jangan sampai tidak dibaca, karena itu adalah identitas bukunya, sumbernya. Ada kesulitan? Ya, silakan ya dikerjakan. Oke, waktu 30 menit sudah berlalu. Kelompok siapa yang mau presentasi lebih dulu? Saya, Pak. Oh iya, kelompok Sobiatul. Identitas buku. Judul buku Pengantar Semantik. Penulis Abdul Faid. Tahun terbit cetakan kelima, Oktober 2013. Tebal buku 193 halaman. Butir-butir penting. 1. Sebagai salah satu komponen bahasa, semantik pernah kurang diperhatikan orang karena objek studinya yaitu makna. Dianggap sangat sukar ditelusuri dan dianalisis strukturnya. Makna sangat bersifat arbitrer, berbeda dengan morfen atau kata sebagai sasaran dalam studi morfologi yang strukturnya tampak jelas dan dapat disegmen-segmenkan. 2. Saat ini keadaan sudah terbalik. Kini semantik dianggap sebagai komponen bahasa yang tidak dapat dilepaskan dalam pembicaraan linguistik. 3. Makna sebagai objek dalam studi semantik memang sangat rumit persoalannya karena bukan hanya menyangkut persoalan luar bahasa. 4.
faktor-faktor luar bahasa seperti masalah agama, pandangan hidup, budaya, norma, dan tata nilai yang berlaku dalam masyarakat, turut meruwetkan persoalan semantik. Sudah, ya itu tadi kelompok RB Kebiasaan Landawiyah membahas tentang semantik ya. Semantik itu adalah contoh buku non fiksi. Kemudian siapa lagi kelompok yang sudah selesai? Ya, silakan. Kelompok saya akan membacakan Bisa lebih keras suaranya? Kelompok saya akan membacakan butir-butir penting novel Pulang pada Tereli. Kisah seorang bocah bernama Bujang atau Aging yang bertumbuh menjadi seorang pria gagah, cerdas, dan karismatik, disegani dan penuh emosional, membawa kita ke dunia permusuhan, mengajari pentingnya mengubah nasib, mengajari bagaimana harus menjaga amanah. Ya, itu tadi novel ya. Terelia ya, yang berjudul Pulang. Itu berarti contoh non fiksi. Ya, berarti kelompok terakhir, kelompok Alpina sudah selesai? Sudah, Pak. Ya, silakan dibacakan. Judul buku Terapi Herbal Pengobatan Berbagai Penyakit. Penyusun Yohana Arisandi dan Yovita Andriani. Penerbit SK Media. Jumlah halaman 231 halaman. Ikhtisar pembangunan kesehatan di Indonesia selama beberapa dekade ini harus diakui relatif berbagai, namun dan keberhasilan yang sudah dicapai belum dapat menuntaskan masalah kesehatan masyarakat secara menyeluruh. Sebaliknya, tentang di sektor kesehatan cenderung semakin meningkat berkembangnya penyakit degeneratif dan penyakit tertentu, merupakan tantangan kesehatan di masa depan. Relas dengan meningkatnya kompleksnya masalah kesehatan tersebut dan perlu dilakukan beberapa upaya, dan diantaranya dengan mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pembudidayaan tanaman obat dan yang mampu menunjang kehidupan masyarakat Indonesia agar hidup lebih sehat. Tanaman obat yang beraneka ragam jenis dan habitat dan ekologi dan kekhasiatannya, dan mempunyai peluang besar dalam memberikan kontribusi yang tidak ternilai bagi pembangunan kesehatan masyarakat hidupnya, dan dengan semakin berperannya tanaman obat dan masyarakat tidak lagi sepenuhnya terbebani oleh harga obat yang semakin mahal. Bukan ini berisi tentang bab-bab yang menjelaskan tentang berbagai manfaat yang penyakitnya, mulai dari penyakit-penyakit sederhana seperti indulgen sampai penyakit yang lebih kompleks seperti penyakit jantung. Buku ini juga berisi tentang pengobatan herbal yang dapat mengobati penyakit-penyakit tersebut. Kita juga dapat mengenai berbagai manfaat tanaman seperti khasiat-khasiat yang ada di dalamnya. Kelebihan dari buku ini yaitu kita dapat menambah pengetahuan tentang penyakit-penyakit beserta pengobatannya dengan menggunakan obat-obat herbal, serta juga dapat membuat obat-obat itu sendiri, karena di buku tersebut terdapat arahan membuat obat herbal tersebut. Buku ini yaitu para pembuatan tidak dijelaskan searah. Buku ini sangat baik untuk semua kalangan karena buku ini dapat menambah pengetahuan terutama untuk orang-orang yang sedang sakit dan pengobatan tambahan. Buku ini juga dapat dijadikan relasi bagi para dokter untuk pembuatan obat. Oke, ya baiklah. Tadi sudah dibacakan semua ya, identifikasi sekaligus ikhtisar dari buku non fiksi dan fiksi ya. Kesimpulannya yang bisa ditarik bahwa kita ketika membuat ikhtisar
itu harus didasarkan dari yang langkah pertama nih, yaitu mengidentifikasi. Setelah kita mengidentifikasi, baru kita bisa menyusun ya. Jadi langkah-langkah itu tetap kita tidak boleh menghilangkan ide utama dari buku itu. Ya, contohnya tadi herbal kan, masalah herbal. Nah, ternyata herbal itu juga sekarang jadi pengobatan alternatif ya. Jadi selain bahan kimia, sekarang orang kembali lagi kepada penggunaan tumbuh-tumbuhan ya untuk penyembuhan. Nah, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Paham semua ya? Paham. Ya, paham tidak paham harus paham ya. Walaupun nanti pahamnya di rumah. Oke, minggu yang akan datang kita akan belajar lagi, yaitu kita memperdalam tadi ya. Tadi kalian belum terlalu mendalam dalam membuat ikhtisarnya. Nanti kita akan bahas lagi pada pertemuan minggu yang akan datang. Ya, untuk tugasnya ya nanti saya kirimkan via WA ya. Saya kirimkan via WA karena waktu kita sudah terbatas. Ini kalian sebentar lagi pulang. Nanti tugasnya saya kirim via WA saja ya. Ilham ya, nanti Ya, Pak. saya kasih kamu nanti bagikan ke rekan-rekan kamu ya tugasnya. Ya, itu saja pelajaran hari ini ya, tentang pembahasan mengidentifikasi butir-butir penting buku non-fiksi dan fiksi serta bagaimana membuat ikhtisarnya ya. Sekarang silakan kepada Ilham untuk menyiapkan dan berdoa ya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Berdoa mulai. Selesai memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan siap-siap.